Anda masih bersama dengan kami di Kasih Paham BTV. Kita dari tadi asik membahas bagaimana nih arah Indonesia ke depan. Apakah kita berlanjut atau berubah? Dan yang saya sangat happy sebenarnya dari kedua tamu kita pada malam hari ini, Bang Fahri dan Bang Adian. Ini dua sama-sama vokal, sama-sama kritis. Tapi kita paling tidak bisa melihat kekritisannya ini argumentatif dan juga punya basis yang kuat. Tapi saya mau nanya ke Bang Adian, dalam 8 tahun ini dan nanti 2 tahun lagi genap 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, apa Bang Adian yang bisa diimprove sebenarnya, yang membutuhkan mungkin sentuhan ekstra? Penyelesaian konflik agraria. Gimana tuh Bang? Gini loh, kalau menurut catatan teman-teman di NGO ya, di berbagai sosial media, kita bisa googling segala macam, misalnya Orde Baru dalam hal ini Cendana itu punya tanah seluas 3,7 juta hektar. 1 juta hektar lebih kecil daripada Jawa Timur. Itu nggak dipakai, nggak diapa-apain segala macam, dibagi naik sama rakyat, kenapa sih? Gitu loh. Kedua, menurut Kenapa saya, belum tuh Bang? Kendalanya di mana? saya pernah bicara dengan Presiden soal itu, secara ide dia setuju. Gitu loh. Lalu kita cobalah kemudian 12,6 hektar di daerah Cilengsi, kita bagikan pada 480 KK dengan luasan masing-masing 300 sampai 350 meter hanya untuk rumah. Kita bangunkan rusunawa segala macam di situ. Dia mau ngukur itu berjalan. Lalu dites dengan taman mini. Nah, menurut saya sudah jangan ragu-ragu gitu loh. Kalau 3,7 juta hektar itu dibagi 1 orang 2 hektar, paling tidak ada 1,8 juta petani yang dapat tanah 2 hektar tanpa harus menebang hutan baru, tanpa harus itu. Saya lebih concern di situ. Kemudian misalnya bagaimana kita mengontrol anggaran-anggaran CSR di sebuah perusahaan. Kita hitung di Aman Mineral itu misalnya daerahnya Bung Fahri ini, itu ada tunggakan sekitar 14 juta dolar yang ditunggak dalam waktu dari 2017 sampai sekarang. Saya bayangkan kalau kemudian negara dan seluruh kekuatannya mengontrol seluruh anggaran CSR itu, mungkin kita bisa membantu sekian persen APBN untuk langsung ke rakyat. Ya. Nah, itu hal-hal kecil gitu loh. Menarik ini, penyelesaian konflik agraria dan pengaturan anggaran CSR korporat nih Bang, sehingga itu bisa menambah APBN gitu ya. Kayak misalnya begini, kalau kita andaikan ada 4.000 tambang, perusahaan tambang, dan setiap tambang rata-rata misalnya kemudian punya anggaran CSR 10 miliar saja per tahun, dan dikelola dengan baik, berapa triliun kita punya? Itu loh. Lalu setiap perusahaan tambang itu diwajibkan, saya Komisi 7 ya, Komisi Pertamanan, diwajibkan untuk menyekolahkan misalnya minimal 50 orang ke Monash University, kemana segala macam. Dalam 5 tahun itu ribuan balik orang cerdas dengan perbandingan ilmu antar negara dan sebagainya. Jadi ini buat pendidikan nih Bang ya? Hanya dari uang CSR. CSR, oke. Nah, yuk kita kontrol, yuk kita hitung sama-sama, yuk. Nah, di sini menurut saya negara nggak tegas, pemerintah nggak tegas gitu loh. Kenapa nggak tegas? Bisa nggak tahu, bisa juga nggak nyangka bahwa angkanya sebesar itu. Bisa juga ada kemudian orang dalam kekuasaan ini juga bermain mata dengan korporat tadi gitu loh. Biasa sih hal-hal seperti itulah. Kalau hal-hal lain menurut saya soal infrastruktur segala macam sudahlah. Dunia berputar terlalu cepat dibanding yang kita duga. Kalau tidak kita bangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, kita akan tertinggal di mana-mana. Sederhana saja. Agraria dan juga dana CSR korporasi. Bang Fahri, what to improve from this government? Kalau saya itu kan kami ya terutama selalu konsisten melihat gambar besarnya. Jadi paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama itu kita harus menghentikan sengketa terhadap isu-isu utama negara kita. Pancasila, ideologi negara, dan hal-hal yang sebenarnya sudah selesai, itu kita damaikan, kita rukunkan itu. Jangan lagi kita membiarkan negara kita terlibat dalam konflik-konflik ideologi seperti itu. Politik aliran, politik identitas, dan sebagainya. Itu mesti kita selesaikan. Yang kedua itu adalah kita harus mengelola birokrasi negara yang prestasinya lebih terukur, gitu. Indeks persepsi korupsinya, indeks pelayanan publiknya dan sebagainya, itu harus kita pastikan karena itu yang merata dirasakan tidak saja oleh rakyat kita sendiri, tapi juga oleh bangsa lain gitu. Kalau datang ke Indonesia masuk imigrasi baik atau tidak, ini perlu kita. Baru yang ketiga itu adalah memastikan sirkulasi elit yang sehat, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat presiden. Saya sendiri secara umum sebenarnya ada keinginan kami supaya pejabat publik yang dipilih, elected official, itu harus diberikan kompensasi yang lebih besar. Karena mereka itu punya konstituensi. Sebab mereka ini kalau tidak diberikan kompensasi yang memadai, dia cari uang sendiri.
Dan itu kadang-kadang yang merupakan pintu masuk dari korupsi gitu. Nah, kalau kita sudah selesaikan 3 hal ini sudah payung besar untuk menyelesaikan yang lain-lain, sehingga presiden nanti sebagai pemimpin tertinggi tinggal order. Bereskan ini, bereskan ini. Termasuk yang diminta oleh Bung Adian, bereskan ini. Sebab kalau ada yang menunda-nunda, pasti dia main-main dengan pemilik lahan. Betul. Gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita semakin tipis. Jadi pemimpin seperti apa ini yang perlu dipilih oleh Indonesia agar bisa menyelesaikan masalah-masalah Rambut putih, tadi? ini udah deh. Bapak ini bilang, Bang Adian, karena rambut putih gitu. Kalau kata Bang Fahri, kata Presiden. Kalau Bang Adian siapa jadi? Kriterianya kayak apa jadi? Pasti melanjutkan program-program Jokowi ya. Itu clear, jangan sampai kemudian ada rasa tidak suka sama Jokowi, di-cut sana, di-cut sini segala macam, sementara dalam 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun terakhir ini sudah sekian triliun tersimpan, terbuang ke sana dan lain-lain. Jadi harus disukai sama Presiden Jokowi juga, jadi bukan, ini kita kan sedang tidak berbicara rasa toh. Betul. Jadi kalau alat ukurnya apa ya, pertama dia mau melanjutkan itu. Clear di situ. Nah, terus kedua yang tadi dibilang Fahri Hamzah tentang nilai kebangsaan, tentang siapa saja yang boleh hidup di Republik ini, warna kulit apa saja, bentuk rambut seperti apa saja, kita sudah clear belum di situ? Jangan-jangan menurut saya yang bermata sipit boleh, menurut Bung tidak boleh, sehingga kemudian lahirlah isu rasisme soal etnis tertentu. Ini apakah udah ada nama dalam kepala Bang Adian nih? Enggak, belum ada. Kita kader partai patut terpimpin gini. Kita tidak mau tergesa-gesa seperti Nasdem dan lain-lain, tapi percayalah kita paling siap untuk menang. Paling siap. Tapi belum ada nama, tapi ada lah bayang-bayangan gitu, apa nggak ada juga, Bang? Ya gimana lu melarang orang membayang-bayangkan sesuatu yang paling tidak patut dibayangkan, saya bisa dibayangkan. Tapi kalau lu tanya tadi alat ukurnya apa itu, pertama melanjutkan program-program yang belum terselesaikan, yang multi years. Yang kedua misalnya dia clear soal kebangsaan, tentang siapa yang boleh hidup di Republik ini, menjadi warga negara Republik ini, dan apakah haknya sama atau tidak. Betul. Oke, Bang Adi nggak mau sebut nama. Bang Fahri ada yang kebayang-bayang mungkin siapa nih yang paling mungkin mewujudkan keberlanjutan? Presiden baru itu pada saat dia pidato sebagai presiden terpilih, pertama yang dia ucapkan itu adalah dia mengucapkan terima kasih kepada presiden sebelumnya. Itulah etik kita gitu, karena ada yang harus diteruskan dari apa yang sudah dia lakukan, dan kita mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya, apalagi kalau dia berkuasa selama 10 tahun misalnya. Itu tetap harus kita lakukan. Nah, jadi ada nggak Bang yang kebayang-bayang di kepala Bang Adian ini? Belum ada. Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya. Sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturannya. Betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. Langit itu memang tinggi, laut itu memang dalam, tapi isi kepala Fahri Hamzah sama Hadian Apitupulu siapa yang tahu ya? Siapa tahu ada nama juga, tapi mereka nggak mau bilang, kita juga nggak tahu. Itulah akhir dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Arah Indonesia berlanjut atau berubah? Saya rasa kita semua bisa sepakat di meja ini. Indonesia perlu pembangunan yang berkelanjutan. Nama saya Pangeran Syahan. Sampai jumpa di Kasim Paham pada pekan depan.